Al-hadits as-sabi an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Seutama-utamanya amal perbuatan yaitu apa itu? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Fisabilillah itu pas dikatakan fi, tapi kalau al-hubbu fillah itu artinya kita mencintai itu dalam rangka. Nah, paling pas di dalam rangka, dalam tujuan hanya untuk Allah, itu maksudnya. Nah, kalau al-hubbu lillah, kita cinta kita untuk Allah, itu maksudnya. Al-hubbu lillah, cinta kita untuk Allah. Tapi al-hubbu fillah, kita mencintai yang bukan Allah begitu, selain Allah, tapi dalam rangka mencintai Allah. Li ajlillah begitu ya. Li ajlillah. Itu maksudnya fillah ini li ajlillah. Jadi kalau kita katakan al-hubbu lillah ya, cinta untuk Allah. Cinta itu milik Allah begitu. Tapi kalau kita katakan al-hubbu fillah itu al-hubbu li ajlillah, hubbu ma siwahu li ajlihi, kita mencintai selain beliau, selain Allah Ta'ala begitu, selain dia, tapi tujuannya untuk dia, seperti kita mencintai Rasulullah SAW, itu contohnya. Wal bughdu fillah, begitu juga dengan kebencian li ajlillah, karena Allah. Rawahul Imam Muhammad wa Abu Dawud rahimahumullah. Berarti ini perkiraan hadis ini ada di Musnad Ahmad dan di Sunan Abu Dawud. Beliau menjelaskan di sini, jadi fal hubbu fillah izan fadilah. Jadi beliau mengatakan di sini, walaupun memang amal perbuatan itu banyak kata beliau, kan tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwa itu sebaik-baik amal, kata beliau. Afdalul a'mal, kata beliau. Afdalul a'mal hubbu fillah wal bughdu fillah, kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Fal hubbu fillah idzan fadilah, kata beliau. Karena itu cinta karena Allah itu adalah suatu keutamaan. Mana buktinya, kata beliau? Waqad warada fi hadzal sabil ahaditsun katsirah, dan telah datang begitu. Ada beberapa hadis, ada hadis-hadis yang datang dalam masalah ini gitu ya, dalam jalan bahasan ini, maksudnya ahaditsun katsirah, hadis-hadis yang banyak, kata beliau. Banyak ternyata hadis yang mengenai tentang keutamaan cinta di jalan cinta karena Allah. Beliau mengatakan di sini, mana di hadis yang banyak tersebut, dalat ala, hadis-hadis yang banyak tersebut dalat ala izami ajri fadlil hubbi. Jadi hadis-hadis itu menunjukkan besarnya pahala dan keutamaan cinta fi zatillah, karena zatullah ta'ala. Minha, di antara hadis tersebut kata beliau, as-sabatul ladzi yuzilluhullahu tahta zilla arsyihi yauma la zilla illa. Jadi hadis beliau mengatakan di sini salah satunya adalah hadis tentang 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Di antara mereka, wa minhum, di antara mereka itu isnani tahabba fillah, itu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang bagaimana? Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, dia berkumpul atas nama cinta itu begitu ya, atas nama cinta kepada Allah, waftaraqa alaihi, dan dia berpisah juga atas nama Allah. Kali ini adalah firman Allah melalui pelisanan Rasulullah SAW, hadis qudsi. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, hari kiamat nanti Allah akan berkata. Apa kata Allah nanti? Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai, karena kemuliaanku gitu ya, karena keagunganku, bi jalali. Jadi Allah nanti di hari kiamat nanti akan mencari-cari orang yang saling mencintai karena keagungan Allah Ta'ala, karena cinta dan ridhonya pada Allah. Al-yauma uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli, kata Allah. Hari ini akan kunaungi dia, di mana hari ini la zilla illa zilli, tidak ada naungan kecuali naunganku. Wa fi riwayatin inda Tirmizi, dan beliau menambahkan lagi satu riwayat dari Imam Tirmizi. Al-mutahabbuna fi jalali, kata Allah, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku begitu ya, karena aku begitu. Lahum manabir min nur, mereka itu memiliki mimbar dari cahaya. Ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, yaitu keutamaan la ilaha illallah.
Jadi beliau Syekh Ayub ketika membahas di bab la ilaha illallah dan hamdalah alhamdulillah itu, beliau di situ menyelitkan hadis tentang orang-orang yang saling mencintai karena lafzul jalalah itu, karena ruhillah. Nah, ini hadisnya sekarang nyambung ke sini nih. Hadis keberapa ya? Hadis ke-7. Mereka itu orang saling cintai karena Allah itu mereka diberikan mimbar dari cahaya. Yabituhum nabiyyun wasyuhada. Nabi-nabi iri kepada mereka. Nabi-nabi dan para syuhada jadi iri. Nah, sekarang pertanyaan gimana nih? Kita kan sering bilang gitu, ana uhibbuka fillah, ana uhibbuki fillah, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi penerapannya kayak gimana sih? Secara zahirnya kita praktekkan kayak gimana? Apa syarat-syaratnya? Apa sih yang membedakan ucapan kita itu benar apa enggak gitu ya? Amma kabiatu hadzal hubbi, adapun cara ya, kaifiah gitu ya. Bahwa ayyuhul muhibbu fil amal. Nah, jadi yang pertama, orang yang mengaku cinta karena Allah, mengaku ada cinta di hatinya fillah karena Allah liajillah begitu, dia harus ayyuhliso, harus dia ikhlas. Apa makna ikhlas sekarang? Nah, kita kalau bahasa Indonesia ikhlas itu kita maknai dengan rela. Tapi bukan itu maknanya, bukan. Nah, ikhlas yang benar itu adalah akhlaso yukhlisu ikhlason. Kholis artinya sesuatu yang bersih, sesuatu yang sudah itu artinya kelas selesai gitu ya. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang tidak ada lagi. Kholis itu sesuatu yang bersih, yang tidak ada lagi selain sesuatu ya gitu ya. Dia benar-benar bersih murni begitu ya. Nah, kalau kita akhlaso yukhlisu ikhlas, kita ikhlas itu artinya kita membersihkan sesuatu dari sesuatu. Siapa itu? Kita membersihkan sesuatu selain Allah dari hati kita, dari niat kita, dari tujuan kita, itu maksudnya. Jadi namanya ikhlas sejati itu adalah, maksudnya adalah kita berniat hanya karena Allah. Itu makna ikhlas, bukan rela. Nah, tentu saja kita rela ya, kita melakukan amal perbuatan ikhlas lillahi ta'ala, artinya tidak ada selain Allah tujuan kita, itu makna ikhlas. Dan kita pun rela. Makanya orang yang ikhlas, al-mukhlis itu dia pasti ridho, dia pasti rela. Tapi orang yang ridho belum tentu ikhlas. Maksudnya bagaimana? Dia rela, saya punya utang ke kamu akhi, tapi belum saya mampu bayar, ya sudah saya ikhlasin, itu maksudnya saya rela, saya ridho. Kalimatnya nggak tepat sebenarnya kalau dalam kajian kita ya, tapi kalau bahasa kita kan memang seperti itu. Ya udah saya ikhlasin, maksudnya itu saya ridho, saya sudah ridhoi, saya sudah anggap lunas hutangmu itu, walaupun dia misalnya dia ngikhlasin itu karena nggak enak, atau dia mungkin si Fulan punya pacar namanya Fulana begitu ya, akhi aku nggak bisa bayar utangnya, nah aku ikhlasin, aku rela gitu, aku ridho. Tapi dia tidak ikhlas karena niatnya ada maunya gitu, atau calon mertuanya punya utang ke dia, si Fulan punya calon mertua yang mana calon mertua ini berhutang ke dia ikhlasin supaya nanti disetujui sama namanya. Dia rela, dia ridho itu masalah hutang, tapi tidak ikhlas, artinya tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ada selain Allah di situ. Siapa? Si orang tua. Jadi kebalikan kata ikhlas adalah ada udang di balik batu. Itu lawanannya. Nah, jadi kita udah fix ya masalah definisi ikhlas. Yang pertama, jadi seorang yang benar-benar cinta karena Allah, dia harus ikhlas dalam berfil amal, kata beliau, dalam beramal. Seperti Khalid ketika beliau dipecat oleh Umar tanpa satu alasan, beliau tidak protes, beliau tetap berjuang sabar. Walaupun dipecat, orang ikhlas ada tandanya, tetap berjuang dengan setia, tidak di mana saja dia berada, tidak tergantung jadi pemuka. Jadi tidak harus jadi panglima. Beliau Khalid bin Walid terus dia. Ketika dipecat Umar diturunkan jabatannya begitu ya, tanpa alasan, tanpa digaris tahu alasannya. Alasan Umar maksudnya supaya Khalid bin jangan sombong, diturunkan lagi pangkatnya supaya sekaligus beliau mau menguji keikhlasannya ya. Tapi memang Khalid bin Walid tetap saja berjuang, berperang. Dia semangat berperang walaupun diturunkan pangkatnya dari panglima perang, jenderal ya, dari jenderal menjadi prajurit biasa. Nah, itu ciri-ciri orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Wayak udah niyah fima azama alaihi min finil khairi an yakuna qurbatan lillah. Dan ia mendudukkan niat, wayuqida begitu ya. Dan dia wayuqida niyah, dan dia mendudukkan niatnya.
niat kita nih. Kalau kita ngaku cinta karena Allah, kita harus mendudukkan niat bima azama alaih, yang pada sesuatu yang sudah kita azamkan, kita rencanakan sekaligus niat. Namanya azam itu adalah merencanakan sekaligus nih niatnya sekaligus merencanakan. Kalau kita cuma niat doang, kepengen doang, belum azam namanya. Tapi kalau udah kita pengen dan sudah merencanakan, itu nama azam. Mimpi lil khairi, niat kita dalam hal perbuatan baik. Nah, ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, bagaimana ayyakuna qurbatan lillah, supaya niat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah ingin kita mencintai orang tersebut. Makanya tidak mungkin kita bilang al-hubbu fillah tapi sama orang yang tidak bisa kita jadikan untuk ya misalnya sekarang apa namanya, orang fasik, orang kafir yang memusuhi Islam, kemudian kita cinta anak hubbiku fillah, tidak bisa, karena di situ tujuannya sudah salah. Jadi walaupun niat kita ikhlas itu tidak bisa kita ikhlas, sedangkan itu bukan layakuna kurbatan lillah, bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, dua syaratnya. Yang pertama, niat kita hanya lillahi ta'ala, itu syarat al-hubbu fillah. Yang kedua itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbil Alamin, la siwahu, bukan selainnya. Bukan mendekatkan diri sama pejabat, bukan mendekatkan diri sama siapa, misalnya calon mertua atau calon Pak Kades dan seterusnya. Aku mencintaimu Pak Kades gitu ya, tapi ada maunya, itu bukan. Itu tidak akan mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat, bukan. Nah, sama seperti yang pertama, sampai Nabi bilang mereka itu aulia Allah. Cuman karena cinta, saling mencintai karena Allah jadi aulia Allah. Ternyata ikhlas itu hal para aulia itu hanya karena Allah, mereka saling mencintai. Kemudian timbullah pertanyaan, Ustaz, gimana kalau misalnya sekarang kita udah niat bagus mendekatin orang supaya atas nama tujuan lillahi ta'ala gitu. Tapi setelah kita melakukan suatu amal perbuatan gitu ya terhadap orang itu, kemudian muncul keuntungan yang bikin kita senang, keuntungan duniawi, misalnya dapat duit atau dapat relasi bisnis seterusnya, gimana itu Ustaz? Beliau mengatakan di sini, wa in jarra fi'l khairi naf'an, andaikan dalam mengerjakan kebaikan itu dia membawa naf'an, kebaikan begitu ya, ajilan yang instan gitu ya, ajilan itu segera, artinya ajilan itu di dunia, fit dunia alal muhibbi, ada orang yang mencintai ini mendapatkan keuntungan, la yadurru ba'da zalika, kata beliau. Tidak apa-apa, yang penting dari awal sudah niat, tapi jangan jadikan itu niat yang utama. Itu maksud beliau, jangan diniatkan. Tapi kalau ternyata itu perbuatan kita dalam mencintai orang gitu, yang mendekatinya, mengakrab sama beliau, siapapun itu, misalnya ulama gitu, ternyata dari situ kita mendapatkan keuntungan langsung yang sifatnya duniawi untuk kita yang mencintai, ya itu nggak apa-apa. La yadurru ba'da zalika. Faiza tahabba syakhsani fa aksar, apabila dua orang saling mencintai maupun lebih, dua orang atau lebih, misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya, mereka mencintai, wa kana jam'u lahum ta'atullah. Nah, sedangkan ini wau hal kemarin ya, wau hal keadaan. Sedangkan kondisinya mereka itu yang mengumpulkan mereka, yang menyatukan mereka sehingga saling mencintai itu ta'atullah, adalah taat kepada Allah, la gharada min manafi'id dunya aw syahwatiha, tidak ada tujuan, gharad itu tujuan, min manafi'id dunya, dari manfaat dunia, aw syahwatiha, atau hasrat syahwatnya. Syahwat itu banyak, kedudukan, popularitas, ego, pengen dipandang dan seterusnya. Bukan cuma masalah itu doang, masalah makan sama kawin doang ya, bukan cuma itu syahwat. Nah, orang-orang yang berkumpul, orang yang dikumpulkan oleh taat kepada Allah, jadi misalnya kita ini, mudah-mudahan kita ini di sini nih, kan kita lagi di majelis sini, yang mengumpulkan kita di sini sama-sama, tak ada ketujuan lain yang pertama yang berupa manfaat dunia. Kita tidak mengharapkan apapun dari majelis kita, misalnya tidak ada juga keinginan untuk dipuji dan seterusnya begitu. Fadzalika, kata beliau, huwa ma yasduqu alaihi al-hubbu fillah, maka yang demikian itulah yang benar-benar al-hubbu fillah, yang benar-benar cintanya itu karena Allah. Nah, bisa kita lihat ciri-cirinya ya. Dia ikhlas lillah ta'ala. Yang kedua, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak ada tujuan lain yang bisa menyatukan mereka itu kecuali tujuan lillahi ta'ala.
tidak ada keuntungan duniawi, tidak ada kepentingan gitu, tidak ada kepentingan selain Allah, maka itu baru benar namanya al-hubbu fillah. Pertanyaan berikutnya, gimana Ustaz? Kan tadi ada disebutkan cinta sama orang, sahsun ya, seseorang, sesama manusia begitu, sama muslim kita saling mencintai. Tapi kok dia berfokus kepada amal perbuatan? Beliau di sini menjelaskan seperti itu ya. Apakah cinta ke suatu perbuatan, suatu amalan juga termasuk al-hubbu fillah? Beliau menjawab di sini, maka ma'anna hubba fillah yakunu bainan nas, sebagaimana cinta karena Allah itu terjadi di antara manusia sesama manusia, fakadzalika yakunu bainal muslimi wal a'malis shalih. Begitu juga cinta karena Allah itu juga terjadi antara seorang muslim dengan amal soleh. Nah, ternyata nggak terbatas cuma uhibbuka fillah. Uhibbu hadzal amal, uhibbuhu hadzal amal lillahi ta'ala fillah. Nah, kita dengan kajian kayak gini, nyampe kajian, bertanya dan seterusnya, apapun yang kita lakukan, ada suatu amalan yang kita suka itu kalau memang itu niatnya lillahi ta'ala. Yang pertama tadi ya ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada tujuan kita selain mendekat diri kepada Allah, tidak ada yang menyebabkan kita suka kecuali hanya lillahi ta'ala, bukan manfaat dunia dan seterusnya, itu baru namanya al-hubbu fillah. Contohnya ada di salah seorang sahabat dulu ketika beliau diutus untuk mengimami suatu kaum gitu ya. Beliau itu diprotes. Kenapa diprotes jadi imam? Karena setiap rakaat itu selalu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, baru membaca ayat yang lain. Itu dari kepada Rasulullah SAW. Kenapa kamu melakukan itu? Kata Rasul, kata Nabi. Beliau dia menjawab sahabat ini, karena aku mencintai surat tersebut. Kalau penjelasan Gus Bah itu, dia sangat cinta surat itu karena isinya hanya tok tentang Allah Ta'ala. Dia merasa senang di situ, murni lillahi ta'ala, tidak ada tentang hukuman, tidak ada tentang azab, itu murni mensifati Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bilang, Allah mencintaimu juga karena surat tersebut. Dibalas langsung cintanya sama Allah. Ini salah satu gambaran dalam hadis bahwa al-hubbu fillah itu bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada amal soleh. Cinta kita sama sholawat, ada surat yang kita cintai, baca terus. Ini dalil bahwa amalan yang salah satu amalan yang paling utama adalah amalan yang paling kita cinta, yang paling kita cintai, yang paling melekat di hati kita. Ada surah Yusuf, surat Al-Kahfi, surat Maryam, ya, surat Ar-Rahman, Yasin, Al-Waqiah, dan seterusnya. Apapun itu cintai dan bacalah begitu. Mudah-mudahan kita termasuk seperti sahabat yang tadi yang dibalas langsung cintanya Allah Ta'ala karena mencintai suatu amal perbuatan. Ada satu peringatan di sini kata beliau. Ini penegasan gimana sih? Misalnya kita suka sholat duha dan kita meniatkan itu untuk apa namanya supaya kita kaya. Apakah itu termasuk al-hubbu fillah? Itu memang ikhlas ya, tergolong ikhlas tingkatan berapa ya? Tingkatan pertama ya, tingkatan terendah. Ketika kita mengamalkan suatu perbuatan, kalau Imam Ghazali itu membagi ikhlas kan begitu. Nah, kita mengamalkan suatu perbuatan yang amalan gitu ya, dengan harapan Allah memberikan kita ganjaran di dunia begitu ya. Itu tingkatan ikhlas pertama. Kenapa dikatakan ikhlas? Karena kita mengharap kepada Allah. Karena Allah yang memang itu memang Nabi dan Allah dan Rasulullah begitu mengajarkan seperti itu. Nah, yang kedua, tingkatan seorang ketika dia beramal perbuatan, beramal-amal begitu ya, dengan niat mendapatkan ganjaran tapi di akhirat nanti. Dia ingin surga dan takut neraka, itu yang kedua. Tapi yang ikhlas lillah paling tinggi adalah ketika dia melakukan perbuatan itu bukan karena ganjaran di dunia, bukan pula di akhirat, tapi dia semata-mata ingin menyenangkan Allah Ta'ala, semata-mata mengharap Allah ridho sama dia. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa namanya al-hubbu fillah, mencintai suatu amal perbuatan fillah itu harus itu ikhlas yang terakhir tadi, yang paling tinggi. Benar-benar kita suka amal perbuatan itu karena Allah. Apakah laula hubbuhu laha, kalau bukan karena dia cinta padanya fillah karena Allah, ma aqdama ala amal ta'ah, dia akan tidak melakukan amal perbuatan itu. Ada maunya begitu kata beliau. Dia pengen cepat kaya makanya duha gitu ya. Ini sindiran untuk kita ya. Kita bukan berarti kalau belum jelas jangan duha, bukan begitu. Nah, itu kan kaidahnya ma la yudraku qulu la yudraku. Jangan karena kita belum jelas bermata karena Allah masih pengen dilancarkan rezeki kemudian kita tidak mau sholat duha, bukan seperti itu. Tapi itu teguran kita untuk belajar ikhlas itu. Nah, itu kata beliau illa ayyakuna dafi'u duniawiyan. Kalau tidak karena Allah ya jelas duniawi kata beliau. Illa yakun, kecuali itu adalah
motivasi duniawi, kata beliau. Kenapa seperti itu? Lidho bil wazid dini, kata beliau, karena kurangnya keteguhan dalam agama. Agama itu maksudnya hakikatnya, dia belum apa namanya sampai kepada hakikat cinta kepada Allah. Termasuk anak juga masih seperti itu, masih melakukan perbuatan itu ya takut diazab sama Allah gitu ya, pengen surga gitu. Masih pantas saja Allah itu sampai menaungi mereka ini, sampai jadikan wajahnya itu cahaya, tempat mereka duduk itu cahaya, sampai para nabi dan syuhada itu iri sama mereka. Ini kata dengan kemarin ya pantas saja kemudian mereka itu para aulia Allah itulah, karena ikhlas mereka itu level tertinggi, benar-benar aku bupillah ya. Kita masih ada embel-embelnya, embel-embel duniawi. Mudah-mudahan kita sampai kepada makam tersebut. Amin 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 ya rabbal alamin.